belajar sebuah tema, yaitu bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Permisi tanya, sudah berapa lama saudara menjadi seorang Kristen? Mungkin ada yang baru, sebulan, 3 bulan, 1 tahun. Tapi ada juga yang mungkin sudah sejak kecil mengikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana selama ini saudara mengenal kehendak Tuhan, kehendak Allah di dalam hidup saudara? Khususnya ketika saudara menghadapi persoalan yang rumit, ibarat ada di persimpangan jalan, misalnya mau memilih antara ini dan itu, entahkah itu soal pekerjaan, soal sekolah, soal teman hidup, soal masa depan, atau pergumulan-pergumulan tertentu lainnya. Kadang-kadang kita sulit untuk menentukan mana kehendak Tuhan ya, yang ini atau yang itu. Mari kita lihat beberapa contoh di bawah ini. Si Abdul berkata bahwa dia mengenal kehendak Tuhan dengan meminta tanda kepada Tuhan. Dia ambil contoh Gideon pada perjanjian lama, salah seorang hakim yang diminta Tuhan untuk memimpin Israel. Gideon ragu, kemudian dia minta tanda. Berulang kali dan Tuhan memberi tanda itu, baru dia yakin. Nah, apa saudara setuju dengan si Abdul untuk mengenal kehendak Tuhan? Kita harus minta tanda yang kasat mata, yang kelihatan dengan mata jasmani. Baru yakin itu kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kalau Tuhan tidak memberi tanda atau tidak ada tanda sama sekali? Apakah saudara tidak mengambil keputusan, tidak melakukan apa-apa? Contoh lain, si Badu berkata, untuk mengenal kehendak Tuhan, dia memintanya lewat mimpi. Sebab Tuhan bisa memberi mimpi, seperti dia berikan kepada Yusuf pada perjanjian lama. Melalui mimpi, Tuhan menunjukkan kehendaknya. Nah, bagaimana kalau tidak ada mimpi? Nggak berbuat apa-apa? Atau kalau mimpinya tidak jelas atau ngawur? Atau bisa saja mimpinya adalah bunga tidur? Atau bisa pemberian si jahat? Sangat spekulatif, bukan? Contoh lain, si comel berkata, untuk mengenal kehendak Tuhan, dia menunggu suara Tuhan secara langsung, secara verbal. Karena nabi-nabi pada perjanjian lama pun mendengar suara Tuhan secara langsung dari Tuhan. Setuju? Nah, saudara, ini juga bisa bahaya atau spekulatif. Sebab bisa dikelabui oleh iblis. Atau suara hati nurani sendiri, keinginan daging sendiri. Bagaimana saudara tahu itu suara Tuhan, atau suara iblis, atau suara sendiri? Contoh lain, si Dudung bilang, dia mengenal kehendak Tuhan dengan cara membuang undi. Karena itu dipraktekkan di perjanjian lama. Juga dalam perjanjian baru, ketika para rasul ingin memilih pengganti Yudas Iskariot, mereka buang undi dan terpilihlah Matias. Saudara setuju? Misalnya sekarang saudara ada 2 orang pria yang naksir kepada saudara dan melamar saudara menjadi istrinya. Atau saudara bingung soal memilih pekerjaan ini atau pekerjaan itu, sekolah ini atau sekolah itu. Saudara sedang di persimpangan jalan, nggak tahu mana kehendak Tuhan. Lalu saudara buang undi atau lempar koin ke udara, kepala atau ekor. Oh, ini juga sangat bahaya, sangat resiko, dan sangat spekulatif. Jangan-jangan bisa salah pilih. Contoh lain, si Eileen lain lagi. Dia katakan untuk mengenal kehendak Tuhan, dia tinggal merasakan dalam perasaannya. Kalau dia berdoa, dia meminta sesuatu kepada Tuhan, dia rasa tenang, dia rasa damai. Itu kehendak Tuhan. Dia minta kedamaian itu dari Tuhan. Jadi kalau dia berdoa, ternyata hatinya tidak tenang, tidak damai, itu bukan kehendak Tuhan. Saudara setuju? Saudara pernah berdoa begitu juga, Tuhan, saya tidak tahu apakah ini kehendak-Mu. Kalau kehendak-Mu, berilah aku ketenangan, kedamaian. Saudaraku, ini juga sangat bahaya. Sebab orang yang sering melakukan dosa yang sama berulang-ulang, hatinya jadi tenang, jadi kebal, jadi tidak terasa. Atau melakukan pelanggaran firman Tuhan yang sama berulang-ulang, lama-lama perasaannya jadi kebal. Seolah-olah tidak ada apa-apa, tenang saja, damai saja. Misalnya kalau yang mencuri pertama kali pasti deg-degan.
Atau kedua kali masih deg-degan. Tapi kalau terus-menerus mencuri, menipu, berdusta, melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang, hatinya rasanya biasa, tenang, gak ada apa-apa. Lagi pula perasaan itu bisa salah, hati-hati saudara. Perasaan itu bisa labil, naik dan turun, bukan? Contoh lain, si Fonda berkata bahwa bagi dia kehendak Tuhan itu pasti memberikan kelancaran. Semua pintu akan dibuka oleh Tuhan. Jadi tinggal berdoa saja. Tuhan, saya tidak mengerti kehendak-Mu, apakah ini atau itu. Kalau kehendak-Mu Tuhan, buat semua jadi lancar. Buat semua proses oke, buka semua pintu. Ya, buang semua halangan-halangan yang akan mengganggu proses ini. Tapi kalau bukan kehendak-Mu, Tuhan tutup semua pintu itu. Buat menjadi banyak halangan. Saudara setuju dengan cara itu? Atau saudara pernah berdoa seperti itu? Tuhan, kalau kehendak-Mu tolonglah agar semua lancar, berjalan baik, beres, dan sukses. Semua pintu mohon Tuhan buka. Tapi kalau bukan kehendak-Mu, Tuhan tutup semua pintu. Buat menjadi gak lancar. Begitu? Nampaknya gampang sekali ya untuk mengenal kehendak Tuhan begitu. Ya, enak banget. Bahaya. Dan sangat spekulatif. Kenapa? Karena iblis bisa kasih saudara lancar. Bahkan iblis menawarkan kalau mau menjadi orang yang kaya raya, bahkan mendapatkan seluruh dunia, sembahlah iblis. Gampang kan? Kalau saudara mau kaya, sembah aja iblis. Nanti saudara diberi kekayaan, diberi kelancaran, gak ada masalah. Ya, semua beres. Ibarat orang yang mau melakukan hal-hal yang kotor, kasih suap, kasih uang pelicin, pasti lancar. Uang pelicin kok. Lakukan hal-hal yang tidak benar, biasanya lancar. Bahaya sekali, bukan, saudara? Justru orang-orang yang mau hidup dengan benar, saudaraku, yang mau memegang firman Tuhan dan menegakkan kebenaran dan keadilan, seringkali Tuhan izinkan tidak lancar. Ada banyak halangan. Sebab ada banyak tantangan dari si iblis juga. Ada tantangan dari dunia yang sudah bengkok dan jahat. Dan ada tantangan dari orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak masalah. Jadi tidak lancar. Lihat saja saudara para nabi perjanjian lama. Tokoh-tokoh iman perjanjian lama. Dan para rasul perjanjian baru dan bapak-bapak gereja. Justru mereka mengalami banyak hal yang tidak lancar dalam mengikut Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan. Mereka mengalami banyak kesulitan, cobaan, ancaman, penderitaan, waktu mau melakukan kehendak Tuhan yang baik dan benar. Baik itu dalam hidup mereka masing-masing maupun dalam pelayanan mereka untuk kerajaan Tuhan. Nah, saudara, lalu pertanyaan kita, bagaimana kita dapat mengenal kehendak Tuhan dengan benar kalau contoh-contoh tadi tidak memberikan kita patokan di dalam mengenal kehendak Tuhan? Saudara, kalau soal buang undi, itu sudah tidak berlaku lagi. Sebab itu hanya salah satu cara perjanjian lama. Dan di perjanjian baru, para rasul memakai terakhir kali. Sebelum ada Alkitab yang lengkap untuk memilih pengganti Yudas Iskariot. Lagi pula kalau kita lihat hasilnya setelah itu, tidak ada catatan pelayanan misi yang dilakukan oleh Matias sebagai rasul. Tapi Tuhan akhirnya langsung memilih Paulus. Yang tadinya Saulus menjadi Paulus, menjadi rasulnya yang menulis banyak surat firman Tuhan. Dan melakukan pekerjaan misi yang meluas bahkan sampai ke Eropa. Setelah itu tidak ada contoh membuang undi untuk mengenal kehendak Tuhan. Sebab apa saudaraku? Sebab Tuhan sudah memberikan kita Alkitab yang lengkap. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dan Alkitab lengkap ini cukup bagi kita untuk menjadi patokan, ukuran dalam iman, moral, dan kehidupan kita sehari-hari. Ya memang Tuhan kita tidak terbatas dan Dia berotoritas penuh.
Tuhan bisa saja menyatakan kehendaknya melalui mimpi, melalui suara secara verbal, atau memberikan tanda. Namun Alkitab kita itu menjadi ukuran yang sudah lengkap dan standar. Tuhan tidak memilih cara lain. Tapi Tuhan memberikan kita firman Tuhan supaya menjadi patokan kita. Maka semua hal di atas, entahkah contoh pertama sampai contoh ke-6, haruslah diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah itu benar atau tidak? Jadi kita harus kembali kepada prinsip firman Tuhan. Di dalam mengenal kehendak Tuhan yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar 4 prinsip. Bagaimana mengenal kehendak Tuhan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, prinsip vertikal. Yaitu untuk kemuliaan Allah. Kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini prinsip yang pertama dan utama. Rasul Paulus memberikan kepada orang-orang Korintus, jemaat di sana, saudara harus menguji apapun yang kamu lakukan. Baik itu hal kecil, makan dan minum, atau hal yang besar, atau hal yang sepele, atau hal yang sangat-sangat luar biasa. Tanyakan prinsip ini, apakah apa yang aku lakukan? Apakah keputusanku ini sungguh memuliakan nama Bapa di sorga? Nah, ini prinsip pertama, artinya prinsip vertikal kepada Tuhan. Apakah keputusan itu memuliakan Bapa di sorga? Artinya apakah sesuatu itu yang dilakukan, yang diputuskan, membuat nama Tuhan dipuji, ditinggikan, diceritakan, dimuliakan. Atau sebaliknya nama Tuhan diejek, dihina, diolok-olok. Dan orang-orang malah meninggalkan Tuhan dan menolak Tuhan. Kalau tidak memuliakan Tuhan, pasti bukan kehendak Tuhan. Misalnya saudara, presiden baru kita, Joe Biden, dia mengaku dirinya orang Katolik. Yang punya Alkitab, waktu disumpah tangannya pegang di atas Alkitab firman Tuhan. Tapi prakteknya dia setuju dengan praktek aborsi. Itu sebabnya salah satu pimpinan pastor Katolik yang cukup berpengaruh, dia merespon dengan berkata, Biden jelas bukan Katolik. Sebab orang Katolik itu tidak setuju dengan praktek aborsi. Jadi lebih baiklah kalau Biden katakan bahwa dia tidak setuju dengan prinsip kebenaran yang dipegang orang Katolik. Jadi ngaku-ngaku Katolik saja, tapi nggak setuju dengan prinsip orang Katolik. Saya kira ini respon yang sangat tegas dari seorang pimpinan. Saudaraku, hari ini ada juga sebagian orang yang ngaku dirinya Kristen, tapi moralnya, kelakuannya tidak mencerminkan orang Kristen. Justru sebaliknya, kekristenan jadi diolok-olok, diejek, dihina, direndahkan, ditolak. Dan nama Tuhan dipermalukan. Sebab itu hati-hatilah saudaraku, periksalah prinsip vertikal itu. Apakah sungguh memuliakan Bapa di sorga? Jika tidak, jangan lakukan. Baik itu dalam hal yang sepele, hal yang besar, keputusan-keputusan moral, keputusan-keputusan etika, dan keputusan-keputusan lainnya. Tanya, apakah ini memuliakan Tuhan? Jika ya, itu kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, prinsip horizontal. Membangun orang lain. Mari kita baca Filipi pasal 2, ayat 3b sampai 4. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini prinsip yang kedua, secara horizontal terhadap sesama. Kalau vertikal terhadap Tuhan, horizontal terhadap sesama. Prinsipnya harus bisa membangun orang lain.
Rasul Paulus mengatakan, pikirkan kepentingan orang lain. Orang Kristen nggak boleh egosentrik, hanya pikirkan kepentingan diri, agenda diri, tapi kepentingan orang lain. Artinya apa? Orang Kristen harus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu prinsip. Jadi apapun yang kita katakan, lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil, tanya dulu apakah itu merugikan orang lain. Apakah itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, membuat orang lain terjatuh dan gagal. Sebab tujuan orang Kristen diselamatkan adalah memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat untuk orang lain. Jadi saudara, kita perlu periksa diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, baik hal kecil, hal besar. Apakah sesuatu itu membangun orang lain, menjadi berkat untuk orang lain? Kalau tidak, pasti bukan kehendak Tuhan. Jangan lakukan. Misalnya, saudara, ada yang bertanya, Pak, saya naik sepeda motor mau pulang kerja. Hujan lebat, angin kencang. Saya ingin stop dan berteduh, tapi tidak ada tempat berteduh. Satu-satunya tempat adalah di bawah nightclub. Apakah boleh? Kan nggak berdosa, saya cuma berteduh. Ya memang tidak berdosa, hanya berteduh, tapi konotasinya nightclub itu kan negatif. Kalau ada teman saudara melihat saudara berteduh di situ, atau tadinya ada simpatisan orang Kristen yang dia pengen tertarik jadi orang percaya, tahu-tahu lihat saudara sebagai aktivis misalnya, berteduh di bawah nightclub, mungkin dia berpikir, loh, ini orang Kristen kok mengunjungi nightclub atau kerja di nightclub, dan dia diam-diam meninggalkan Tuhan, nggak jadi percaya, tersandung. Jadi lebih baik jangan, nggak apa-apa hujan, basah, kena angin, tapi tidak menjadi batu sandungan. Atau contoh lain, ada orang Kristen yang bertanya, oh apakah boleh main jackpot di Las Vegas? Ya, kan for fun, bukan jadi mata pencaharian. Itu cuma main-main kok. Tapi saudara, kalau menjadi batu sandungan, bisa membuat orang lain terjatuh, lebih baik jangan. Jadi saudaraku, orang Kristen itu harus lebih hati-hati dalam bertingkah laku. Jangan sampai membuat orang lain tersandung atau terjatuh atau dirugikan. Mintalah hikmat kepada Tuhan dan kepekaan terhadap suara bimbingan Roh Kudus, agar hidup kita semua menjadi berkat yang membangun orang lain dalam semua aspek. Amin. Yang ketiga, saudara, prinsip internal. Membangun diri sendiri. 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, saudara, Rasul Paulus ingin menjelaskan sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Kristus dan oleh firman-Nya kita sudah dimerdekakan. Orang Kristen itu bebas. Tidak terikat dengan apapun sebab terikat dengan Kristus dan firman-Nya. Entahkah itu soal makanan, soal minuman, nggak ada lagi yang halal atau haram, atau hal-hal lain yang dianggap ini boleh, itu nggak boleh. Nggak ada lagi bagi orang Kristen. Semuanya diperbolehkan, kata firman Tuhan. Semuanya baik di dalam Tuhan. Kita bebas. Namun kebebasan itu ada dalam kerangka firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Prinsipnya adalah apa? Untuk membangun diri sendiri. Berguna nggak? Membangun diri saudara nggak? Dalam segala aspek ini disebut prinsip internal. Jadi apapun keputusan saudara, pilihan saudara, haruslah dapat membangun diri saudara sendiri. Dalam hal iman, dalam hal moral, dalam hal mental, dalam hal spiritual, termasuk finansial, pergaulan, dan aspek-aspek lain dalam hidup ini. Tanya pertanyaan, apakah itu membangun saya? Nah, bila keputusan saudara atau sesuatu yang saudara perbuat itu tidak membangun diri saudara, lebih maju, lebih baik, lebih benar, lebih dewasa di dalam Kristus, itu pasti bukan kehendak Tuhan. Jangan lakukan itu. Walaupun seringkali sesuatu itu ada rasa nikmatnya, ada rasa nyaman melakukannya. Misalnya, saudara, contoh ada seorang ibu Kristen yang konsultasi dengan pendetanya, dia tanya, Pak, sebenarnya
Saya ingin ada lebih banyak waktu untuk berdoa dan baca Alkitab dan ikut pelayanan. Tapi waktu saya itu habis gara-gara banyak nonton TV. Khususnya film-film serial, opera-opera sabun dari Korea misalnya. Dia bilang, Pak, nonton film-film gituan kan nggak berdosa kan? Saya bukan nonton film-film yang porno, bukan. Tolong kasih tahu saya, bagaimana caranya supaya saya tidak banyak habis waktu nonton TV. Pak pendetanya tersenyum dan ramah menjawab, oh, caranya mudah saja, Bu. Cabut saja kabel TV-nya dari listrik. Atau minta suami ibu menyembunyikan remote control-nya di tempat yang rahasia. Dan kalaupun itu nggak bisa dan gagal, sumbangkan saja TV-nya kepada Salvation Army. Jawabannya humor, lucu, tapi itu ada benar juga prinsipnya. Prinsipnya adalah bila sesuatu itu yang membuat hidup saudara lebih nyaman, lebih nikmat, tapi tidak membangun saudara, justru membuat saudara jadi lebih mundur, lebih tidak baik, lebih tidak benar, lebih tidak dewasa. Ingat saudara, saudara harus berani melepaskannya. Berani meninggalkannya. Itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Yang keempat, prinsip material tidak menjadi berhala. Mari kita baca Roma 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau dia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara, konteksnya memang Paulus berbicara soal makanan atau minuman. Sebab ada sebagian orang Kristen Yahudi menganggap makanan dan minuman itu ada kaitannya dengan kerajaan Tuhan, dengan keselamatan. Paulus menegaskan tidak ada. Makanan dan minuman tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Semua boleh dimakan, diminum. Sebab itu waktu makan atau minum, jangan ragu, harus beriman. Segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman, itu sama dengan dosa. Ya, jadi prinsipnya sama. Bukan hanya untuk makan dan minuman. Tetapi semua hal di dunia ini. Soal materi, soal bendawi lainnya. Termasuk dalam hal ini. Jika tidak berdasarkan iman, itu sama dengan dosa. Bukan kehendak Tuhan. Istilah iman di sini artinya ketergantungan. Atau keterikatan. Belenggu. Atau bisa jadi berhala. Sebab itu saya sebut dengan prinsip material. Jangan jadi berhala. Segala sesuatu, materi, bendawi, di dunia ini bisa menjadi berhala kalau saudara tergantung kepada dia. Seperti beriman kepada dia. Seolah-olah iman saudara berpindah posisi dari Tuhan Yesus kepada benda itu. Lebih percaya kepada benda itu daripada kepada Tuhan Yesus. Itu sama dengan berhala. Bukan kehendak Tuhan. Misalnya minuman alkohol. Itu bisa menjadi belenggu. Menjadi berhala. Yang mengikat, tergantung kepada dia. Atau orang yang sibuk mengejar uang. Uang bisa menjadi berhala. Mammon disebut dewa uang. Orang-orang yang mau cepat jadi kaya bisa terikat di situ, jadi berhala. Atau praktek-praktek lain, perjudian, atau hal-hal yang nampaknya sepele, misalnya habiskan banyak waktu main HP, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, WhatsApp, atau apps-apps lainnya. Bisa jadi berhala yang mengikat saudara dan membelenggu saudara, bahkan membuat saudara lebih beriman, lebih bergantung kepada dia daripada bergantung dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak heran, saudaraku, banyak hal bendawi, hal materi di dunia ini membuat manusia itu hidupnya lebih khawatir, lebih takut, lebih gelisah, lebih was-was, lebih deg-degan. Karena apa? Karena hidupnya digantungkan kepada benda atau materi itu daripada digantungkan kepada Tuhan. Dipercayakan kepada benda itu atau materi itu daripada
dipercayakan kepada Tuhan. Ini disebut prinsip material. Hati-hatilah saudaraku dan waspadalah. Jangan sampai iman saudara kepada Tuhan Yesus goyah atau rontok oleh kenikmatan dunia, oleh keinginan mata, oleh keangkuhan hidup, karena materi atau benda-benda lainnya yang tampaknya berkilau dan memukau. Sebenarnya membuat hidup saudara jadi lebih kacau. Yang tampaknya bersinar, tapi sebenarnya tercemar. Hati-hatilah. Kembalilah kepada prinsip firman Tuhan, yaitu memuliakan nama Bapa di sorga, menjadi berkat untuk orang lain, membangun diri sendiri dalam semua aspek, dan tidak ada keterikatan atau berhala. Saudara sepenuhnya percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Baik dalam berbicara, bertingkah laku, makan, minum, dan mengambil keputusan-keputusan lainnya. 4 prinsip ini menjadi batu ujian untuk mengenal kehendak Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan tepat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi pedoman, menjadi prinsip, menjadi ukuran dalam kami mengenal kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami mengenal kehendak-Mu dengan jelas, dengan benar, agar hidup kami memuliakan Bapa di sorga, menjadi berkat untuk orang lain, membangun diri kami sendiri dan kami sepenuhnya hanya beriman kepadamu Tuhan, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah segala Allah dan juru selamat kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami ya Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Dr. Joseph dan keluarga. Ya Tuhan, mohon penghiburan dan kekuatan-Mu atas kepulangan istrinya Citeti Wijaya ke rumah Bapa di sorga kemarin. Ya Tuhan, Kau sendiri yang menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Khususnya Dr. Yosef yang ditinggalkan Tuhan. Kuatkan dia dan berkati hidupnya. Semua proses kedukaan ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Tante Oni yang masih direhab, Tuhan memberkati. Melalui terapi-terapi yang dia lakukan, kakinya lebih kuat dan dia boleh pulih. Dan rencana akan direhab di rumah, Tuhan mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Khususnya seseorang yang bisa menjaga dia. Ya Tuhan, kami yakin Kau pasti memberikan dia yang terbaik. Kami bersyukur untuk Tony Harahap, banyak kemajuan ya Tuhan dalam proses rehab dan segera nanti minggu depan boleh kembali lagi ke rumah. Kami doakan untuk semua proses ini Tuhan berkarya. Biarlah Chandra dan seluruh keluarga boleh menantikan Tuhan. Tetap setia dan tetap tabah. Kami berdoa untuk Arthur ya Tuhan. Tuhan kasihani dia. Tuhan menjamah dia. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, pulihkan dia secara sempurna. Tuhan, Engkau sendiri pulihkan semua luka-luka di batin, di pikirannya, di otaknya. Berkatilah Tuhan. Obat-obat yang dipakai dan suntikan dan perawatan yang dilakukan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu untuk Arthur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Friendly yang sakit dan gatal-gatal di kulitnya. Tuhan, kasihani dia. Tuhan menjamah dia. Kami dengan sehati minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu. Tuhan pulihkan dan sembuhkan agar tidak mengganggu aktivitasnya dan pekerjaannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kawan-kawan lain dalam pemulihan. Tuhan sendiri yang berkarya. Tuhan memberkati Ci Silviaso, Pak Agung, Budi Sayogyo, Tante Evi Tamarindang, Cirita, Bu Nina Panginda. Ya Tuhan, satu persatu mereka yang menantikan pemulihan sempurna. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah mereka. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dengan cara-Mu, waktu-Mu, otoritas-Mu. Tuhan, sembuhkan mereka satu persatu. Berikanlah hati yang tabah dan sabar menantikan waktu Tuhan yang terindah. Kami doakan Irma Tuhan, tanggal 25 dia akan kembali ke Indonesia dan tiba 26. Tuhan memberkati perjalanannya, memberkati kesehatannya, tibakan dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya. Dan Tuhan, tolong dia boleh
kembali ke keluarganya, bersekutu dengan sukacita khususnya dalam persiapan pertunangan anaknya Glenn. Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai dengan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk Shirley Tiong, ya Tuhan, dalam perjalanan kembali ke Los Angeles. Tuhan memberkati dia, supaya besok dia bisa tiba dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu, jauhkan dari mara bahaya. Berkati semua proses, baik itu melalui penerbangan, melalui imigrasi, semuanya Tuhan dalam pemeliharaan-Mu dan anugerah kemurahan-Mu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, lindungi dia dan berkati dia. Segera boleh bertemu lagi dengan Hegel dan memberkati aktivitas dan pekerjaan dan pelayanan mereka di sini, ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para senior kami. Tuhan memberkati Om Paul Wardana yang menjadi koordinator Evergreen. Tuhan berkati, berikan dia kesehatan, kekuatan yang ekstra. Tetap semangat dan kuat untuk memimpin dan mengkoordinir teman-teman dan menjadi berkat bagi teman-teman di Evergreen, semua senior yang ada. Kami yakin Tuhan, Engkau sendiri menjadikan dia alat yang berguna di tangan-Mu. Kami berdoa untuk Tante Lena Wardana, Tuhan memberkati kakinya yang lemah, gejala Alzheimer, dan dia sulit menelan makanan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dia dan kuatkan Om Paul dalam menemani dan merawat dan memelihara Tante Lena. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua senior kami satu persatu, khususnya mereka yang mengambil suntikan vaksin COVID-19. Tuhan, Engkau menyertai. Tuhan, Engkau memberkati. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan dari segala side effect, memberkati mereka satu persatu, supaya vaksin itu menolong mereka lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap beraktivitas, boleh menikmati hari-hari mereka, baik di dalam maupun di luar rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua satu persatu para senior kami. Di dalam kesendirian mereka, Tuhan temani. Tuhan kuatkan mereka satu persatu. Kalau Tuhan beri panjang umur, mereka boleh melayani melalui doa dan menjadi berkat untuk keluarga dan untuk kerajaan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang setiap hari bekerja keluar rumah, ya Tuhan. Yang jadi nurse di rumah sakit, di convalescent, di klinik, di tempat-tempat yang esensial. Tuhan menyertai mereka satu persatu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, lindungi mereka. Waktu keluar dan masuk ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemeliharaan Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit dan virus yang berbahaya. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu tetap setia, berharap, dan beriman kepadamu. Seluruh majelis, aktivis, dan jemaat IGNC diberikan kekompakan, kesehatan, kekuatan, sukacita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Amerika dalam pemulihan dari pandemi COVID-19. Juga dalam hal keamanan dan kemajuan dalam pemerintahan yang baru di bawah Joe Biden. Walaupun ya Tuhan, ada banyak hal yang liberal dan jauh dari firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bisa berkarya, memberikan kebangunan rohani di Amerika, kebangunan moral ya Tuhan, supaya mereka yang liberal jauh dari Tuhan boleh kembali kepada firman Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, negara kami yang tercinta. Tuhan memberkati Pak Jokowi dalam rencana melakukan pemulihan COVID-19 melalui vaksin seluruh Indonesia. Tuhan memberkati semua pekerjaan dan pelayanan pemerintah dari pusat sampai daerah, boleh sungguh-sungguh mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Tuhan memberkati keluarga Handai Tolan, teman kami di sana, famili kami di sana, khususnya yang sakit, yang meminta mujizat dari Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkan mujizat-Mu. Kasihani mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang sedih, tolong mereka yang belum mengenal Tuhan. Suatu hari dengan cara dan waktu Tuhan boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pergumulan kami setiap pribadi ya Tuhan, yang kini online dan sedang berdoa diam-diam di hadapan Tuhan. Menyerahkan seluruh pergumulan hidup anak-anak-Mu di tangan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu dan curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau sudah mendengar doa kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Satu-satunya penebus kami yang setia. Satu-satunya Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dokter segala dokter, Raja segala Raja. Yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. 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 Saudara, untuk pengumuman, silakan lihat di WhatsApp saudara masing-masing. Tuhan memberkati saudara.